Mulai. Oke, halo teman-teman, balik lagi di diskusi bersama Alfanaf dengan saya Henry dan ada rekan saya Bayu Cahyadi. Jadi kali ini kita pengen ngobrol ini. Jadi kan akhir-akhir ini banyak orang yang mungkin ada yang ikut Pompomers juga, tapi nggak tertutup cuma yang ikut Pompomers ya. Ada juga yang memang dia analisa baik secara teknikal, secara fundamental. Tiba-tiba IHSG koreksi atau mungkin sahamnya sendiri yang koreksi sehingga akhirnya investasinya nyangkut atau ya lagi floating loss lah ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan coba bahas apa sih strategi-strategi apa aja yang bisa kita lakukan ketika kalau investasi kita sedang nyangkut. Nah, jadi mungkin pertama diawali gini kali ya, Bay ya. Nah, gimana? Nyangkut itu ada dua. Nyangkut di perusahaan yang atau gini deh. Nyangkut dengan kita hasil analisis baik itu teknikal atau fundamental. Kedua nyangkut karena ya mungkin kita ikut kata orang, ikut apa, masuk tanpa ada analisa, tiba-tiba nyangkut aja. Jadi Nah, ya itu yang kedua mungkin namanya itu beli tanpa trading plan ya, Hen. ya beli tanpa karena memang eh, baik dari sisi teknikal maupun fundamental setiap kali kita beli saham pasti ada trading plan-nya ya. Kalau teknikal ya ada titik buy-nya kapan, targetnya di mana, kalau turun ke berapa harus cut loss. Dan kalau fundamental juga ya ada kalau misalnya ternyata tiba-tiba laporan keuangannya berubah ya mau nggak mau kalau emang lagi loss tapi laporan keuangannya jelek kan kita cut loss juga. Nah, benar-benar. Jadi ya kalau menurut gua juga sebelum kita masuk beli saham, kita udah mesti tahu kan kalau naik kita mau ngapain, kalau turun kita mau ngapain gitu kan. Ya, ya, ya. Soalnya Nah, harga saham kan geraknya kan bukan cuma naik doang, ya kan. Ada turunnya juga gitu. ya. Nah, itu yang orang sering lupa gitu. Oke. Nah, cuman pertanyaannya untuk mungkin yang sekarang lagi banyak ngetren ini kalau orang yang ikut-ikutan. Kemarin ada ya kita tahu lah langganan salah satu langganan berbayar itulah ada yang bintang bulan bintang, ada yang bolpenan itu gitu. Banyak yang ikut apa namanya ikut rekomendasi mereka nyangkut. Dan ya mungkin kemungkinan besar ya kalau udah ikut rekomendasi seperti itu mereka nggak punya trading plan. Nah, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan kalau kita ikut-ikutan tapi terus nyangkut? Kalau menurut Bayu apa nih? Enaknya gimana? Ya, balik lagi. Awalnya itu masuk ke saham itu mau trading atau mau investasi, ya kan? Kalau misalnya trading, itu biasanya memang harus ada yang namanya membatasi resiko. Nah, membatasi resiko itu kalau trading ya biasanya 3% sampai 8% lah. Biasanya sih kalau misalnya di buku ada namanya Trading for Living ya kalau nggak salah. Itu disuruh 8% kan maksimal. Soalnya kalau rugi makin besar, itu otomatis buat balikinnya juga makin besar. Ya kalau misalnya rugi 50% nih, ya kan buat balikinnya kan mesti profit 100%. 100% ya. Ya kan anggap aja modalnya 100 tinggal 50. Nah 50 buat balik ke 100 itu kan 100% ya hitungannya. Iya, iya. Ya, nah terus ada satu lagi pertimbangan ya, kalau misalnya loss itu maksimal itu 2% dari total portofolio. Oke. Ya, itu ini. Nah, itu kalau misalnya trading. Kalau misalnya investasi, ya seharusnya kalau makin turun, makin beli lagi gitu kan. Turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi. Atau istilahnya average down. Ya cuman balik lagi. Sekarang kalau misalnya beli sahamnya ngikut orang, nah itu mesti pastiin dulu perusahaannya bagus apa enggak. Kalau misalnya perusahaannya memang bagus, fundamentalnya bagus, terus bisnisnya ke depan ada prospek, ya average down terus nggak masalah gitu kan. Nah cuman kalau misalnya perusahaannya kurang gitu bagus, udah gitu fundamentalnya nggak oke, mau average down terus nanti nggak balik-balik ya kan malah di delisting. Ya bahayanya sih di situ sih kan biasanya. So jadi lebih baik ya mungkin harusnya yang namanya analisa perusahaan itu sebelum masuk kalau bagus baru masuk ya. Cuman kalau memang sekarang ternyata lebih banyak orang yang terlanjur masuk dengan ngikut rekomendasi orang lain tanpa cek dan nyangkut, iya lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ya mau nggak mau sekarang harus coba sedikit-sedikit belajar fundamental ya. Apakah saham yang gue masuk ini yang sekarang lagi loss bagus apa enggak gitu ya secara fundamental. Kalau memang bagus, ya udah masih oke lah untuk ditahan atau bahkan mungkin kalau memang masih punya peluru dan cukup pede dengan fundamentalnya tambah lagi gitu ya. Benar. Tapi kalau memang enggak, ya mau nggak mau kita
apa ya, harus mengakui kekalahan mungkin ya, ya udah cut loss gitu ya, jual Iya, rugi gitu ya. Walaupun mungkin ya sekarang ada yang udah ruginya sampai 40%, 50%, ya pembelajaran lah ya itu ya, kita bisa bilang ya mau gimana lagi, salah salah di awal karena nggak analisa dulu gitu ya. Kan sekarang banyak tuh ya kayak ya ada KF, ada INAF kan lumayan penurunan dari titik tertingginya udah mungkin 40%, 50% gitu. Nah, tapi misalkan nih ini yang sering terjadi nih ya. Oke lah masuk terus misalnya turun, kita fundamental kita lihat gitu ya, mungkin kita baru belajar lah fundamental, terus secara dasar kita lihat oke lah ini jelek lah, ya udah gua akui kekalahan, gua cut loss. hmm, Nah, apa ya, kalau misalnya ini sering sih, dulu juga waktu gue pertama kali main saham sering kayak gini. Abis cut loss harganya naik, hmm. naik lagi gitu. Nah itu apa ya? Gimana ya menyikapi ya? Kalau ini bukan lebih ke trading plan sih, tapi lebih menyikapi ke kita harus apa ya? Paradigmanya, pola pikirnya harus gimana sih kalau misalnya gue jual malah naik, atau gitu nggak gue jual, beli lagi, beli malah turun lebih dalam lagi gitu. Nah itu gimana sih cara menyikapi supaya jangan terjebak ke gelombang yang seperti kan banyak tuh pemula yang waduh loss, gue jual deh, besoknya naik. Wah ini kayaknya besoknya ditunggu, wah naik lagi, beli lagi deh, pas dia beli 2-3 hari turun lagi, loss lagi. Nah itu supaya nggak kayak gitu gimana sih? Iya, kalau kayak gitu biasanya gini ya, wah turun, cut loss, wah udah kayaknya bener gitu ya. Toto naik Hmm, malah menyesal gitu kan. ya iya. Nah terus gara-gara menyesal sekarang, berikutnya, udahlah turun biarin aja nanti juga naik lagi. Malah turun terus gitu kan. Jadi ya itulah susahnya orang karena apa ya namanya, karena banyak menyesal gitu, jadi kan berikutnya kan jadi nggak disiplin. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting itu baik itu trading maupun investasi, yang paling penting sebenarnya disiplin ya. Hmm, Jadi penting makanya kita buat trading plan dulu atau investing plan di awal. iya Dan iya. kita harus disiplin sama trading atau investing plan. Kalau misalnya kita nggak bisa disiplin, ya percuma juga gitu buat trading plan ataupun investing plan sih. Nah, jadi kalau Hmm, misalnya udah disiplin ya udah biasa aja gitu. Wah, turun cut loss ya udah nanti naik berarti emang bukan rezeki gitu kan. Kalau hmm, misalnya ternyata turun lagi gimana gitu kan, istilahnya kan kayak gitu. Ya intinya sih kita mesti buat trading plan dulu di awal, investing plan. Kalau misalnya udah bikin itu ya kita disiplin. Intinya hmm, sih di sana. iya Nggak tahu iya. ya itu pengalaman pengalaman gua sih. Kalau misalnya kita menyesal terus, akhirnya kita nggak disiplin ke depannya, malah hilang arah sih. Malah hilang arah, Oh, terus malah ruginya lebih dalam lagi. berarti harus mengikhlaskan dan nggak boleh dendam ya. Ya udah move on. Ini udah salah ya udah gitu ya. Nanti lain kali Iya. jangan sampai kita salah lagi. Kita harus bikin trading plan yang lebih bagus supaya kedepannya ya nggak kena lagi ya. Memang kalau dari sisi teknikal juga yang saya pelajari awal-awal tuh ya namanya teknikal itu ya harus punya trading plan gitu loh. Nah makanya kenapa biasanya kalau di teknikal itu kalau misalnya saya eh, ngajarin orang yang baru pengen belajar trading plan, biasanya sebelum lu menguasai ilmu apapun itu yang perlu dirubah itu paradigmanya dulu karena namanya kita main apa namanya analisa ya, analisa itu ya masih probability, nggak ada kepastian 100% di dunia ini gitu kan. Cuman kita menganalisa kira-kira ini probabilitas untuk naiknya lebih besar daripada untuk turunnya atau enggak. Kalau iya ternyata dia sepertinya naiknya lebih kemungkinan naiknya lebih tinggi, makanya kita beli gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan dia bisa turun. Makanya biasanya kalau dari sisi teknikal yang kita tanemin dulu adalah selalu punya apa namanya titik cut loss. Nah, jadi kadang itu kalau banyak kan kalau orang main teknikal itu mereka cuma tahu beli di sini, jual untung di sini. Jarang ada yang bahkan mungkin nggak apa jarang banget yang beli di sini jual di sini. Tapi kalau misalnya gagal di titik mana gue harus oke lah ini mengakui kegagalan ternyata memang apa namanya analisa gue salah ternyata probabilitas yang tadinya gue anggap bakal naik ternyata turun makanya kenapa selalu ajarin oke entry point exit point cut loss point gitu kan poinnya di mana dan Ah, mungkin gue share pengalaman dikit kalau untuk gue cut loss itu ya apa ya sama kayak kalau dulu tuh gue pernah ada baca buku bagus kalau cut loss itu sama kayak kita bayar asuransi. Nah, jadi kan kalau kita bayar asuransi itu
Ya emang lu tahu kapan mau kecelakaan? Kan enggak. Tapi kok lu mau keluar duit bayar asuransi? Iya, kalau nanti ada kecelakaan, seenggaknya kerugiannya nggak terlalu besar. Nah, sama mungkin dengan yang tadi juga kalau dari sisi teknikal biasanya gue tanggapinya seperti itu. Oke lah turun sampai titik cut loss. Ya udah gue cut loss nih rugi. Besoknya naik gitu. Ya udah daripada nanti setelah naik rugi lebih dalam, seenggaknya gue membatasi dulu kerugian gue gitu. Yang paling penting kan itu batasi dulu kerugian berapa 5%, ya udah abis itu dia naik lagi nggak apa-apa ganti saham yang lain kan seperti itu ya. Jadi mungkin pola pikirnya yang seperti itu yang harus ditanamkan gitu ya. Ya, terus gue ada pertanyaan nih Hen. Kalau misalnya nih lu udah batasin rugi 5% cut loss gitu. Nah, sekarang kan zamannya mungkin ARB masih 7% ya. Ya. Kalau tiba-tiba dia gap down. Wah, ini nih. Itu Susah nih gimana tuh, pertanyaannya Hen? nih. Kalau dibatasi 5%, ternyata lewat dari 5%, auto reject bawah lagi kayak kemarin kasusnya KF Inaf ya, orang mau jualan aja kagak bisa gitu kan. Iya tuh. Gak sempet jual gitu. Nah, kalau gua gimana ya? Ya kalau gua balik lagi ke yang tadi, oke lah dia turun, gua nggak bisa jual ya udah mau gimana? Terpaksa kita ikut turun. Tapi pada saat ada kesempatan jual, misalkan tiba-tiba udah ada offernya nih, udah ada orang yang mau beli di harga berapa? Biasanya kalau gue ya fast recheck aja, paling gampang ya mungkin ya ini ilmu dari Bayu juga ya, lihat aja PI rasionya, PBV-nya, mungkin pakai fitur Stockbit yang sering dikasih lihat sama Bayu gitu ya, pakai PBV standar apa PI band, PBV PI band, atau kalau enggak PBV band, kalau enggak PI band gitu kan. Jadi kalau memang dia turunnya AR-nya lebay kayak kemarin dan memang udah sampai ke ke di mana ya lower band lah ya, di mana ya memang perusahaannya jelek, tapi perusahaan jelek juga bisa jadi dihargai sangat murah gitu kan, di mana ya itu sejelek-jeleknya perusahaan, tapi kalau terlalu over murah juga biasanya bisa rebound gitu kan. Nah itu kalau gue menanggapinya seperti itu, jadi turun nggak bisa jual, pas bisa jual gue lihat dulu masih oke nggak nih, maksudnya dengan harga yang sekarang gue bisa jual emang tetap harus gue jual, atau sebenarnya ya acceptable secara mungkin fundamentalnya jelek, tapi ya ini juga harganya udah lumayan murah, jadi tahan dulu deh, siapa tahu bisa. Nah ini sama lagi main probability, jadi kalau misalnya waktu di probability-nya, waktu di harganya misalnya berapa, coba kita buka chartnya KF lah ya, biar langsung lihat realnya gitu ya. Boleh. Tunggu, share screen ya berarti ya. Tapi kalau dari sini sih gue nangkepnya yang penting kita kalau masuk saham itu jangan pakai utang, Hen. Oh iyalah. Jangankan utang, uang apa ya? Uang yang mau dipakai dalam waktu dekat aja janganlah gitu kan. Kalau misalnya kayak misalnya arisan gitu ya, lu yang bagian ngocok gitu ya, kumpulin uang seminggu terus masih ada seminggu, ntar baru seminggu baru dikocok siapa yang keluar, dia ya lumayan nih seminggu taruh di saham. Nah, itu aja jangan. Itu kan sebenarnya bukan uang utang gitu kan. Atau misalnya untuk bayar SPP atau bayar uang kuliah udah dikasih sama orang tua gitu kan, bayarnya masih 1 bulan lagi kan, kuliah kan biasanya bayarnya per 6 bulan gitu ya, per semester, masukin dulu deh. Nah itu juga jangan gitu loh. Pokoknya ya kalau teorinya sih harusnya kalau saham itu di mana, kalau yang gue tahu ya mungkin lu bisa tambahin juga, duit yang dimasukin ke saham itu harus duit dingin, di mana kalau orang kan nggak ngerti duit dingin apa sih. Kalau gue sih kalau untuk gue sendiri, duit dingin itu adalah yang dalam 5 tahun ke depan sangat kecil kemungkinan duit itu bakal kita butuhkan. Nah, itu duit dingin. Tapi kalau ada yang ekstrim yang bilang, yang kalaupun hilang atau kalaupun rugi atau loss nggak apa-apa, ya enak aja duit kok loss nggak apa-apa. Gue nggak suka tuh sama, duit kalau masuk saham harus udah siap hilang ya, nggak gitu juga. Enak banget lu masuk saham minimal ya 5 tahun nggak dipakai. Ya jangan siap hilang lah, itu kan duit kita cari susah-susah ya, jangan sampai hilang. Tapi ya begitu kalau dari pengertian gue gitu. Setuju sih gue. Yang penting dalam berapa tahun ke depan nggak dipakai. Ya. Nah ini kan kayak KF nih ya. Ini kalau wah tuh dia loncat. Bentar ya, ini dilihat. Nah ini kan kasusnya tadi lu bilang kan mau jual nggak bisa, mau jual nggak bisa, mau jual. Nah begitu di sini kan ada kesempatan jual nih ya. Ada kesempatan jual. Nah di sini ya lu ukur dulu lah. Di harga berapa nih, 4.300-an tuh sebenarnya dia masih oke apa enggak. Kalau misalnya secara teknikal ya kita lihat aja
Paling gampang dia tuh dulu start kali pertama mulai main liar itu kan dari harga 3.200-an nih, dia oke lah, emang di sini udah naik, tapi di sini masih masih terkendali gitu ya. Nah, pada saat dia baru sampai 4 ribuan ya kita lihat secara, kalau ini secara teknikal ya, bisa secara fundamental bisa secara teknikal. Secara teknikal lihat, wah masih tinggi, orang waktu itu aja akhir November dia di 3 ribuan, kalau lihat ke sini malah masih 1.000-an gitu kan. Ya di sini ada kesempatan jual, kalau gue masih jual dulu gitu loh. Ya. Nah, ya ini memang, wah itu kan udah tahu ke sononya merah ya, anggaplah kita nggak tahu, kalau gue ngelihat seperti ini pun awalnya dia di sini. Nah, memang perlu dibantu sedikit dengan fundamental kalau namanya udah kejebak gini ya. Dan dia teknikalnya, wah iya sih emang udah deket, dia pernah di sini agak lama, tapi kan ya ini masih sangat beresiko ya. Di sini dia naiknya lumayan kencang. Jadi ya mendingan jual kalau kita ada kesempatan. Tapi nah kalau memang tadi gue bilang nggak boleh dendam. Dendam nggak boleh sama saham gitu. Oh, gue pernah loss di KF, gue harus cuan juga di KF, jangan. Tapi kalau memang dikasih kesempatan, boleh masuk ulang. Maksudnya gimana ya, kayak ini pernah sempat dikasih keluar dikit, tapi habis itu dia ya ini hampir turun lagi, di mana dia turunnya mendekati ke 3.000. 3.000 tuh ya lumayan panjang ya, di sini dia 3.000 ya, bisa dibilang memang mungkin di sini mungkin belum murah, mungkin belum fair value juga, tapi udah lumayan waras lah dibanding pada saat harganya dia 7.000 gitu loh. Jadi kalau emang kelihatannya apa namanya, ya ini sebenarnya nggak boleh dendam, tapi kalau misalnya ada orang yang kadang-kadang kan, oh ini udah turun segini panjang. Nah, ini juga harus dibantu dengan tentunya dengan fundamental. Kalau dengan teknikal kan lihatnya gampang. Oh, dia udah mau deket-deket MA 200, di mana biasanya MA 200 itu memang apa namanya, support kuat. Kenapa? Karena dia rata-rata 200 ke belakang kan. Jadi walaupun di sini liar, dia rata-rata tetap ke belakang, makanya dia juga nyantai-nyantai aja garisnya. Dan biasanya ya memang kalau udah ada yang geraknya liar tanpa disertai fundamental, jadi cuman murni digoreng, biasanya ntar dia balik-baliknya akan mendekati MA 100 kalau enggak MA 200. Nah, ini kan udah mulai mendekati MA 200, udah mulai waras lah harganya. Jadi ya, nah ya kalau ditambah ilmu teknikal dikit kan, ini merah di sini mulai doji nih, mulai plus gitu kan. Jadi oh mulai ada pembalikan. Biasanya kan kalau doji itu tanda pembalikan ya, sama kayak ini, hapus dulu deh. Nah, ini juga kan turun, naik sekali doji, turun lagi gitu kan. Ini juga doji, naik doji gitu kan. Jadi ya kalau tadi pertanyaannya balik gimana? Ya itu. Begitu dikasih kesempatan jual, ceklah. Kalau misalnya kita belum terlalu ngerti fundamental, minimal cek teknikal lah. Dia di harga pas dikasih kesempatan jual sebenarnya udah masih termasuk tinggi atau enggak. Caranya lihatnya gampang. Lihat aja 3 bulan ke belakang. Kalau memang 3 bulan ke belakang harganya udah di situ-situ, ya berarti udah lumayan waras harganya. Ya boleh ditahan dulu lah. Mungkin nanti ada rebound sedikit. Karena ya yang tadi Bayu bilang, saham naik tuh nggak terus naik, pasti ada turunnya. Begitu juga dengan saham turun, nggak akan turun terus, pasti ada naiknya. Ya, jadi itu sih teknik taktiknya kalau memang ya kayak kemarin ke bawah turun. Tapi ya jual di sini berarti rugi dong. Iya, udahlah kayak tadi, akui kesalahan, mau gimana, siapa suruh pas masuk di sini di pom-pom mau ke 10.000 gitu kan, padahal udah nggak waras banget naik kayak gini gitu. Ya itu dia, kadang-kadang kan orang nggak tahu kan, oh ini masih waras apa enggak, terus ini kelebihan apa enggak, ya itu makanya mesti belajar sih ya sebenarnya ya. Baik itu teknikal maupun fundamental sih. Ya intinya sih itu ya. Ya kalau dulu gue pertama kali ini sih ya, apa namanya, minus ya. Jadi gini, pertama kali diajarin itu kan apa namanya, namanya semua ya, tadi juga sempat ngobrol sama teman. Waktu dulu waktu lagi properti bagus-bagusnya, itu pada bilang, lu ngapain sih masuk saham segitu-segitu aja properti nih, gue beli waktu tahun berapa tuh, 2013 2014 kali ya, waktu properti booming. Ini gue beli rumah dulu, beli cuma 200 juta, sekarang udah 400 juta, setahun cuma 100%, lu di sama nggak bisa dapat gitu. Ternyata temen ini beneran kejadian, tadi baru ngobrol, ternyata teman kantor yang dulu bilang properti bagus apa masuk saham, sekarang tiba-tiba nanya, gue mau masuk saham dong, ajarin. Lah, kenapa nggak lu di properti aja gitu kan? Lu kan ahlinya udah properti gitu kan. Jadi setiap orang memang punya keahlian. Atau kalaupun belum ahli ya semua orang bisa belajar supaya jadi ahli ya. Jadi kalau investasi banyak, bisa properti, bisa salah satunya instrumennya saham gitu kan, dan investasi lain ya. Cuman semua sama, lu butuh keahlian untuk bisa menang, atau ya kita bukan bisa menang ya, untuk bisa berperforma baik di instrumen investasi itu. Kalau lu main nyemplung nggak ada ilmunya sama sekali, sama kayak
Ya kalau dulu orang bilang banyak sama kayak lu mau ke hutan gitu kan, disuruh bertahan hidup tapi lu nggak punya apa-apa, ya chance untuk bertahan hidupnya kecil. Tapi kalau lu udah tahu gimana cara bertahan hidup, lu ada alatnya juga, mungkin ada pisau, ada korek gitu kan, walaupun alatnya minim, tapi kans untuk bertahan hidupnya ya jauh lebih tinggi gitu loh. Makanya Ya, kenapa ya minimal mengetahui dasar-dasar fundamental, dasar-dasar teknikal itu perlu lah, jangan cuma ikutin kata orang. ya sama aja sih kayak misalnya mau main poker gitu ya. Kalau nggak ngerti cara main poker kan juga mau menang pun Ya, juga bingung kan? lu bisa Iya, hoki, tapi sampai kapan lu bakal mengandalkan hoki terus gitu kan? Emang lu orang paling hoki di dunia? Kalau iya sih ya nggak apa-apa. Sekalian aja kalau emang lu orang paling hoki di dunia, jangan main saham lah. Judi Los Angeles gitu. Iya ke Los Angeles lah langsung judi ya. Kalau emang hoki jauh lebih cepet gitu. iya. Tadi sih gue sempet nonton ini Charlie Munger. Dia bilang, ada yang nanya, kita bisa tahu kita tuh pinter investasi tuh dari mana gitu. Charlie Munger nih bilang, ya kita harus nyemplung. Kayak misalnya di poker lah. Di poker itu kalau misalnya kita pengen tahu kita hebat main poker apa enggak, ya kita mesti mainin pokernya. Nah, investasi saham ataupun trading saham kita juga mesti jalanin gitu. Supaya kita tahu kita tuh sebenarnya emang jodoh nggak di saham. Ya betul betul betul. Kalau Kalau misalnya memang cuma kita mengandai-andai doang, kayaknya gue pinter apa enggak ya? Ya kita nggak bakal tahu. Kita mesti ya, nyemplung. Cuman ya. masalahnya adalah kadang-kadang orang nyemplungnya itu langsung pakai utang. Nah, itu dia. Nyemplungnya pakai duit panas. Iya, Dan pakai duit kebetulan panas. nggak hoki. Kalau lagi hoki sih enak. Atau mungkin sebenarnya udah hoki, ketagihan gitu kan. Iya. Gue pakai duit panas 100 juta, wih jadi 200 juta, ketagihan 200 juta ini dipakai, hilang semua gitu kan. Sama kayak judi juga kan gitu kan. Begitu hoki, wah ketagihan sampai akhirnya hilang semua. Iya jadi ya itu bener sih, kita harus nyobain, tapi ya memang sebelum nyobain ya kita minimal harus tahu dasar-dasar. Sama kayak nyobain berenang, orang belum pernah berenang langsung nyobain ya kelelep gitu kan. Tapi kalau misalnya udah belajar sedikit, nyobain gue udah ahli belum sih gitu kan. Nyetir mobil atau naik sepeda kan sama. Pertama kali naik sepeda pasti nggak bisa, tapi kalau udah tahu ilmunya sedikit, nyobain itu perlu ya, mencoba itu perlu. Kalau memang nggak cocok, ya udah. Kayak tadi juga gue ngobrol sama teman, ngapain ya tadi yang gue singgung kan, ngapain sih lu masuk saham, lu kan udah ahli properti, ya properti lagi jelek, semua juga ada masanya. Saham waktu Maret jelek, lu nggak tahu aja gimana kalang kabutnya turun dari 6.500 ke 4.000 gitu kan. Lu enak Hmm. aja lihatnya sekarang pada naik semua, lu nggak tahu dulu. Ya terus gimana? Ya terserah, maksud gue lu udah belajar belum? Jangan jangan ya mungkin kalau sekarang oke lah nanya saham yang bagus apa, tapi mau sampai kapan nanya-nanya kan gitu kan. Ya lu harus belajar sendiri, jangan pengennya dikasih makan terus. Atau ya paling gampang ya kalau lagi jelek ya udah hold dulu aja. Paling gampang masukin reksadana, dikelola sama orang yang udah ngerti gitu kan. Apa Hmm. namanya? Pasar uang yang aman, kalau enggak pendapatan tetap gitu kan. Nanti begitu propertinya mau booming lagi, baru ya lu main lagi dah terserah gitu kan. Ya, jadi emang kadang-kadang problemnya ngikutin orang ya. Kadang-kadang apa orangnya itu mungkin benar ya. Hmm. Orangnya mungkin benar. Cuman time frame-nya itu kadang bisa beda-beda. Betul, betul, betul. Kayak misalnya gue beli saham gitu mungkin buat 2-3 tahun. Tapi orangnya ngikutin gue, dia time Nganggapnya buat frame-nya satu cuma minggu. buat 1 minggu 6 bulan Satu gitu minggu kan. kagak naik, dia ngambuk. Gue beli Itu. ini dalam 3 tahun, dalam 2 tahun bisa naik 100%, baru 1 minggu, ya tapi lu nggak sebut 3 tahunnya, dia main ikut aja. Dalam baru 1 minggu malah turun 5%, wah langsung ngamuk. Mana katanya mau naik malah loss 5%. Ya itu perlu diperhatiin juga ya. Jadi Ya, ya. jadi kenapa kita mesti belajar pick stock sendiri sebenarnya yaitu time frame orang beda-beda ya Betul, kan. betul, betul. Risk tolerance orang juga beda-beda. Ya, Kita perlu kebutuhan sehari-hari juga kan ya. beda-beda gitu. Ya itu pengalaman gue juga dengan kalau ada orang nanya teknikal, ini gimana? Gue bilang ya ini dalam jangka menengah bakal bagus lah, masih hold aja. Ternyata 2 hari dia kontak lagi, kok malah turun? Anjrit 2 hari, gue kan buat 2 bulan, buat 1 bulan, ini 2 hari udah ribut kok turun gitu kan. Iya, Ya kadang gitu sih, jadi emang stylenya orang beda-beda. Kalau lu pengen mainnya 2 hari ya jangan lihat time frame 1 bulan. Kalau lu pengen mainnya 1 minggu, ngapain lu pusing-pusing baca FA, ya lu pakai TA aja kalau cuman time frame 1 minggu gitu kan. Karena FA ya mungkin yang tadi Bayu bilang ya time frame-nya minimal mungkin setengah tahun ya, nggak menutup kemungkinan pas lu beli minggu depan udah naik gitu kan. benar. Tapi biasanya time frame-nya kalau kalau FA jauh lebih panjang, jadi nggak langsung pas kita bilang oh ini saham bagus kita beli, nggak, sangat jarang lah 1 minggu 2 minggu ke depan langsung naik ya. Walaupun
ada kejadian seperti itu gitu ya. Iya, itu laporan keuangan aja keluarnya kan 3 bulan sekali kan. Iya. Kalau misalnya lihat kadang kadang orang nanya gitu, saham apa sih yang bagus?" Misalnya gue bilang, "Oh ini ada Gudang Garam nih," misalnya ya. Ini nih studi kasus ya, bukan kode atau gimana. Tapi Oke oke, catat dulu. catat dulu ya. Nah, misalnya gue bilang nih, Gudang Garam bagus nih, fair value-nya di 70.000 gitu. Hari Mmm. ini gue bilang gitu. Terus nggak nyampe seminggu udah nanya lagi, Gudang Garam, fair value-nya di berapa gitu. Padahal laporan keuangan terbaru Masih aja belum sama-sama keluar, aja, ya masih nggak ada sama-sama perubahan aja. laporan keuangan ya. Ya lu Ya, nanya seminggu ya gimana orang laporan keuangan sumbernya masih itu-itu aja belum ada perubahan. iya, jadi memang fundamental itu ya, apa ya, investasi itu kadang membosankan ya itu, nunggunya agak lama. Hmm. Dibanding dengan sekarang orang malah pengennya serba cepet ya. Buka akun trading 2 hari jadi, buka apa cepet, apa segala-gala cepet, disuruh nunggu 1 tahun mana mau gitu kan. Ya mendingan mendingan gua ikut yang itu tuh, begitu ngomong langsung naik gitu kan. Iya iya iya. Ya itu kadang-kadang orang malas juga kan, terus pengen ikut robot atau gimana. Hmm. Nah, kalau robot gimana Hen menurut lo Hen? Kalau robot gini ya, logikanya aja paling gampang gini, kalau emang yang bikin robot itu tahu robot itu, ya bukan selalu untung sih, mereka pasti memang kasih tahu, "Oh oke, apa, persentase ketepatan nih robot mungkin 70% gitu ya." 70% itu termasuk tinggi loh, berarti dalam 10 kali trading, dia cuma salah 3 kali, bener 7 kali itu udah oke banget. Ya kan kadang mungkin ada, kalau udah 70% tuh mungkin harganya udah puluhan juta tuh ya, itu pun bukan beli tuh, subscribe gitu ya, sebulan 20 juta gitu kan. Biasanya kalau yang murah-murah ya paling tingkat keberhasilannya 60%, 50% gitu. Cuma maksudnya gini, kalau emang ada orang punya robot gitu ya, dan dia tahu bahwa robotnya bagus. Sama kayak gue punya pohon duit, gue tahu pohon duitnya bakal menghasilkan, ngapain gue tawarin ke orang? Mending kalau emang gue tahu itu bagus, gue cari duit panas nih ya. Ya ini nih, gue cari duit panas, gue masukin aja suruh robotnya trading. Kalau emang robotnya pinter, robotnya bagus, gue bisa nutupin nutupin apa bunga pinjaman apalah itu gitu kan. Ngapain gue jual ke orang gitu kan? Karena ya kalau jual ke orang ya kalau di saham ya, kalau di saham kan makin banyak kalau ada satu sistem yang dipakai bersamaan, begitu satu sistem ini nge-trigger beli, yang beli langsung bruk banyak gitu kan, harganya langsung teng, tapi kan bisa aja nanti langsung ya sama market maker apa nih tiba-tiba dia beli banyak dibanting ke bawah akhirnya gagal gitu kan. Iya iya Jadi iya iya. sistem-sistem gitu ya oke lah, kadang ada yang oke gitu. Apalagi kalau mainnya mungkin di forex, di indeks di mana apa supply and demand-nya tuh sangat banyak sehingga kalau ada kita cuma masuk 100-200 juta mah mungkin nggak berasa gitu ya. Kalau di saham kan bisa kedetek tuh, siapa nih masuk 100 juta, wah nggak jadi naik deh, mungkin gitu kan. Kalau secara bandarmologi, wah ini ada yang mau ikut naik, nggak jadi dulu deh, tunda dulu. Iya iya Nah, itu iya. mungkin kalau untuk robo mungkin ya forex, indeks itu masih oke. Tapi kalau untuk di saham robo, ya sampai Belum kali sekarang ya. aja ada nggak sih robo yang bisa benar-benar menghasilkan bagus banget gitu ya. Karena terkadang yang gue tahu robo tuh gini, oke dia tepat, tapi begitu tepat mungkin cuannya cuma 5%. Begitu salah, loss-nya 10% gitu. Jadinya ya gitu-gitu aja. Mungkin memang dia lebih banyak tepatnya daripada salahnya, tapi begitu salah kok lebih gede ya rentang loss-nya dibanding profit-nya gitu. Iya iya iya. Wah ini nih, malah keluar topik nih jadi robot nih. Ya, Jadi, kita balik lagi aja dulu deh ke nyangkut. Jadi, kalau kita sekalian penutupan kali ya, hmm. kira-kira tips-tips atau strategi kalau misalnya sekarang lagi nyangkut itu gimana? Jadi kalau dari gua sedikit kasih tips ya, kalau misalnya secara fundamental perusahaannya memang bagus, jangan ragu buat average down. Nah, kalau misalnya dananya habis, ya udah tunggu aja. Tunggu aja sampai naik lagi. Atau strategi berikutnya, jual dulu separuh, habis itu dibeliin lagi yang lain. Itu Dibeliin yang kalau yang misalnya fundamentalnya lebih bagus gitu ya. ya, heeh, yang maksudnya secara margin of safety memang lebih Hmm. besar gitu kan. Kalau misalnya yang sekarang kita pegang margin of safety-nya turun nih, harga sahamnya turun kan. Jadi margin of safety-nya yang tadinya 30% jadi 40% gitu. Hmm. Tapi ternyata ada saham yang marginal safety-nya udah 70-80%. Nah, itu ya udah kalau misalnya mau jual dulu separuh, pindahin ke sana. Ya. Nah, itu masih oke gitu. Ya. Tapi kalau misalnya fundamentalnya jelek, wah gue nggak komen sih. Kalau gue pribadi itu gue anggap uang kuliah gitu. Tapi kalau misalnya harganya naik, ya udah mau gimana gitu kan.
itu nggak ada yang bisa ini kan, nggak ada yang bisa ya ngatur lah. Iya. Itu Nggak kalau ada yang dari bisa gua. nebak juga gitu. Yang ngatur sih ada Bay bisa, tapi nebak nggak bisa. Iya, ya nggak ada yang bisa nebak maksudnya. Heeh, heeh. Ya udah sama sih kalau dari gue juga mungkin kesimpulannya ya sama seperti Bayu. Jadi ya udah kalau memang sudah terlanjur loss banyak, eh lihat aja fundamentalnya. Kalau memang ya udah nggak ada harapan, ya udah anggap aja itu biaya pembelajaran tadi, biaya kuliah gitu ya. Pengalaman yang berharga, pengalaman yang mahal, nggak apa-apa. Biasanya orang kalau naik sepeda jatuh, habis itu ya jadinya takut jatuh, jadinya lebih hati-hati, lebih cepat bisa pintar belajar gitu kan. Ya. Cuman ya itu, yang gawat adalah kalau misalnya pas pertama kali langsung coba pakai uang panas gitu kan. Nah, itu yang ya udahlah mau nggak mau ya bertobat dulu gitu ya. Cut loss, Ya. bertobat, selesaiin dulu kalau memang itu uang mungkin habis bekas minjem atau apa ya udah dulu gitu ya. Nanti kalau emang ada kesempatan, ada duit lebih lagi, ya pakai dengan lebih hati-hati gitu ya. Ya paling gitu aja sih kalau misalnya kesimpulan dari gua. Oke. Iya. Oke, kalinya cukup kali segitu ya. Nanti kalau emang nanti ini mungkin video kan bakal direkam diupload di YouTube ya. Ya. Kalau memang ada yang mau tanya nih di YouTube nih, mungkin saya lagi kata atau lagi strateginya gimana. Nah, bolehlah tuh komen di YouTube atau misalnya ada pengen lagi dong topik seperti ini tapi lebih mendetail atau lebih panjang atau pengen ada yang ditanya seputar topik kalau ya menghadapi cut loss ini ya silakan nanti komen aja di YouTube channelnya Alfanat ya. Nanti akan coba kita baca-baca. Kalau ada yang memang bagus pertanyaannya, kita akan bantu jawab juga di mungkin di talk show kita selanjutnya gitu ya, di diskusi kita selanjutnya. Oke, jangan malu bertanya lah ya. Kalau malu Ya. bertanya sesat di jalan nanti. Malu bertanya, duitnya ntar yang tersesat di pasar. Ya, Oke, setuju. yaudah Oke, segitu thank aja you ya. Hen ya Thank you. Yo, waktunya. thank you buat yang udah nonton ya. Sampai bertemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi.